Puji bagi nama Tuhan, karena waktunya sudah tiba, kita akan segera memulaikan kepada kita saat siang hari ini pada sesi yang kedua. Kita pujikan dalam nyanyian Psalm nomor 113. Jadikan kami sekawanan umat. Menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Sebabnya Tuhan, kami terus memusatkan perhatian kami berada di ladang-Mu hari ini Tuhan. Oh haleluya, menuai ladang-Mu yang telah menguning, sungguh-sungguh dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu sampai mencapai kesatuannya Tuhan. Sebabnya ini kami semua membawa hidup kami Tuhan untuk menjadi kawan sekerja dengan-Mu Tuhan, menjadi Tuhan hamba-hamba-Mu, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai diutus membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sebabnya kembali kami bawa hidup kami untuk Tuhan, oh sungguh-sungguh diperlengkapi dengan kuasa-Mu, menjadi saksi-Mu hari ini. Roh Kudus semakin Engkau curahkan, Engkau limpahkan Tuhan lewat salib, percikan darah kami alami sepanjang hari ini, doa puasa yang kami lakukan. Saat ini pada sesi yang kedua, sungguh-sungguh roh kemuliaan dicurahkan dalam setiap hidup kami. Engkau sebagai imam besar dalam urapan roh-Mu yang suci,
mengurapi kami semua melalui pemimpin pujian, pemain musik, sehingga selain komputer semua kami di sini dimanapun umat mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, semua dalam pengaruh urapan yang dari surga untuk mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan pujian sampai penyembahan kami boleh naik bagaikan asap dupa, berbau harum menyenangkan, memuaskan pribadi Tuhan. Khususnya sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami, menghalangi kami untuk beribadah, saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain. Bersatu kami panggil nama yang berkuasa menolak, mengusirkan, menghancurkan segala pekerjaan iblis yang di dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Berikan kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga yang boleh alami kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, sekutu dengan kebenaran firman-Mu. Maka di saat kami menyembah Engkau Tuhan, sungguh-sungguh dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna dinyatakan, mujizat-Mu Tuhan nyata melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, bahwasan itu selamanya kasih setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah doa puasa season yang kedua siang hari. Haleluya, amin. Silakan teman. Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang dan selamat kembali dipertemukan oleh Tuhan pada siang hari ini, pada siang yang kedua ibadah doa puasa kita sepanjang hari ini. Semoga kekuatan yang daripada Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kita sampai pada siang yang terakhir nanti. Juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji bagi nama Tuhan. Sebelum kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan beberapa kidung pujian dalam nyanyian Psalm nomor 44, Dia terlalu besar, Dia terlalu besar. Dia terlalu besar. Mendahulukan pribadi Tuhan daripada apa yang ada di dunia ini. Selalu membawa kehidupan kita untuk memikul salib bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini, biarlah kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Kita ganti pujian kita 79 nyanyian Psalm, biarkan ku kehilangan kehidupan kita. Segala
Dan sakit baik kehidupan kita, tapi kita semua lakukan untuk Tuhan, maka sesuatu nanti kita akan mencapai kehidupan yang berbahagia bersama dengan Tuhan, tidak ada pisah dengan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Puji bagi nama Tuhan. Kita ganti pujian kita 112 nyanyi rohani bersama Yesus melakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Silakan kembali teman-teman. Kita berbakti bersama-sama dengan Yesus, perkara besar sekalipun. Kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Bila sepanjang hari ini kita lakukan apa yang baik bagi Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Puji-pujian saya tidak akan berpanjang lagi. Kita akan segera mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang
yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Percaya kepada Yesus, ku percaya padamu. Tiada mustahil bagimu Tuhan, bagi firman-Mu. Kau nyatakan bagi kami, firman-Mu berkuasa Tuhan untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, menciptakan kembali kami manusia sudah rusak oleh karena dosa, kembali ke gambar dan rupa-Mu Tuhan, dipersiapkan untuk bisa menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Sebabnya kami sangat membutuhkan pekerjaan firman-Mu hari ini, di tengah-tengah banyak kemustahilan hidup di tengah dunia ini ya Tuhan. Nyatakanlah bagi kami apa yang menjadi kehendak-Mu, nyatakanlah apa yang masih menjadi kekurangan dan tercela dalam setiap hidup kami. Lewat firman ini dibukakan rahasianya, bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba untuk hamba mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini, yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah Tuhan untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, semakin bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang matang, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, menjadi penyembah yang benar, sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna. Kami percaya bahwa firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan yang terulur bagi kami Tuhan, menolong kami, memulihkan dari setiap keterpurukan, kemerosotan kami alami hari-hari, mengangkat, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami, sampai satu waktu kemustahilan tertinggi menjadi sama sempurna mulia, layak menjadi mempelai wanita. Kuasa-kuasa itu juga semakin keras menggagal perencanaan-Mu dalam hidup kami, menggoda, merintangi saat kami mendengar firman, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk,
Kerasa main-main kami semua dalam nama Yesus pergi. Nama Yesus yang berkuasa. Kuasai kami semua, cengkram kami Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mohon kemurahan-Mu, kasih setia-Mu dinyatakan melawat setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut kebesaran firman. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini, dimanapun saudara sekalian berada, mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan, dan kasih setia, damai sejahtera semakin dilimpahkan dalam setiap hidup kita, melawat kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Mari saudara kita lanjutkan firman kita dengarkan pada sesi yang pertama, Keluaran pasal 1. Masih kita mempelajari ada dua rencana besar, baik rencana Allah untuk pertumbuhan Israel. Sekarang kita gereja Tuhan bertumbuh, berkembang sampai lepas dari dunia ini. Israel lepas dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita gereja Tuhan lepas dari dunia ini, terangkat untuk menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Namun kita harus selalu memperhatikan bahwa di mana ada rencana Tuhan, di situ ada juga rencana setan untuk menggagalkan rencana Tuhan. Ada tiga macam rencananya setan. Satu, lewat kelicikannya, kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua, lewat kekejamannya. Dan yang ketiga, nanti lewat pembunuhan. Nah, kita masih berada pada bagian yang kedua, lewat kekejamannya setan. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Terus ayat 14, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat, batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ada dua kekejaman setan lewat kerja paksa. Di kejamnya setan ini lewat kerja paksa dia perintahkan kepada Israel untuk mereka bekerja. Nah, ada dua macam kerja paksa ini, kekejaman setan. Bagian A, mengerjakan batu bata. Ini kita sudah pelajari, batu bata untuk dibangun kota Pitom dan kota Ramses. Nah, itu sudah dipelajari. Nah, kemudian kita berada pada bagian yang kedua, bagian B, berbagai-bagai pekerjaan di padang atau di ladang. Nah, apa tujuannya? Tujuannya Israel bekerja di padang, di ladang, sibuk bekerja untuk ladangnya Firaun. Tujuannya adalah supaya tidak ada kesempatan lagi bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi kalau sudah sibuk bekerja di ladangnya Firaun, ladang setan, maka orang itu tidak ada kesempatan lagi bekerja di ladangnya Tuhan. Makanya setan gunakan dengan kejamnya kerja paksa ini supaya sibuk manusia bekerja di ladang setan di dunia ini, supaya tidak bisa bekerja di ladangnya Tuhan. Namun semoga kita kehidupan yang punya prinsip yang kuat, punya komitmen yang kuat untuk mau bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi memang selalu saya katakan bahwa hidup itu adalah pilihan. Tidak dipaksa kita. Kita mau bekerja di ladang siapa, itu pilihan kita. Namun kalau kita sudah pilih bekerja di ladangnya Tuhan, maka kita harus fight, berjuang, benar-benar bekerja keras di ladangnya Tuhan. Puji Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-4 ayat 35-36.
Lagi-lagi kita membaca ini, itu kita perhatikan. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 36. Sekarang juga, mari, ya, sekarang ini, saat ini juga, ya, kita gunakan kesempatan yang ada, ya, untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, terutama dalam hal penuaian, ya, tadi saya satu sudah jelaskan ada 2 macam pekerjaan di ladang Tuhan. Ada penabur, ya, menabur ini sama dengan penginjilan, ya, firman penginjilan. Ya, kita juga berjuang untuk mengabarkan, ya, Injil keselamatan supaya orang bisa percaya Yesus, supaya mereka bisa bertobat, mereka masuk baptisan yang benar, ya, terima baptisan Roh Kudus. Namun sesudah itu, ya, harus dituai. Yang ditabur harus dituai. Jangan biarkan itu, ya percuma ditanam sudah tumbuh besar tapi ya tidak ada hasil. Nah, harus dituai. Masuk dalam penuaian, itulah pekerjaan firman pengajaran. Nah, Injil kemuliaan. Nah, Injil kemuliaan harus, ya, kita saksikan, kita beritakan, ya, untuk menuai jiwa-jiwa. Ya, masuk di lumbungnya Tuhan, masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi bekerja di ladang Tuhan sama dengan, ya, masuk di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus untuk bisa menjadi sempurna, ya, satu waktu. Ya, jadi, ya, gandum yang dituai itu masuk dalam lumbung. Ya, manusia atau jiwa-jiwa yang kita bawa masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk, ya, jadi jangan kita berpikir wah kita bawa jiwa supaya, ya, kita dapat untung dari sini, bukan, ya. Jadi kita bawa jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, kita jangan mengharapkan hal-hal jasmani dari dia. Ya, jadi kita, ya, saksikan saja, beritakan, sebagai hamba Tuhan saya, ya, beritakan firman saja. Ya, kalau orang itu datang, ya, kepada Tuhan, ya, itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, bukan untuk mencari keuntungan di dalamnya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, puji bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, jadi fokus, ya, pandanglah ladang-ladang yang sudah. Jadi kita fokus, pandang ladang Tuhan, fokus bekerja di ladang Tuhan, menabur, terutama menuai di ladang Tuhan. Itu pandangan kita. Perhatian kita, ya, terpusat kepada ladangnya Tuhan. Ya, bagaimana supaya, ya, pekerjaan di ladangnya Tuhan ini, bagaimana supaya pelayanan ini bisa maju, ya, bisa membawa jiwa kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jangan kita cuma sibuk memperhatikan, ya, hal jasmani. Ya, ayo fokusnya pada ladang Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk ladangnya Tuhan? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, apa yang bisa saya lakukan, ya, supaya maju pelayanan ini. Nah, itu, ya, itu yang Tuhan rindukan, supaya kita memusatkan perhatian kita pada pekerjaan di ladangnya Tuhan, khususnya dalam menuai. Beritakan firman pengajaran yang benar, saksikan, bawa jiwa datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kejadian pasal 37 ayat 7. Kejadian pasal 37 ayat 7. Nah, ini contohnya, ya, contoh pribadi yang sungguh-sungguh memperhatikan ladangnya Tuhan, bekerja di dalam Tuhan sampai dia terangkat dan dia bisa membawa seluruh dunia datang kepadanya. Tampaklah kita sedang di ladang. Nah, ini Yusuf dan saudara-saudaranya sedang di ladangnya Tuhan, sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasnya Yusuf. Jadi, ya, berkas Yusuf ini tegak berdiri. Ya, berkas hasil penuaian, ya, hasil, jadi berkas ini, ya, ini, ya, jelai gandum yang dituai, ya, sudah diikat-ikat, ya, jadi berkas-berkas. Ya, kemudian, ya, bangkit berkasnya Yusuf, berdiri, ya, tegak. Kemudian datanglah berkas-berkasnya kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah,
ini contohnya pribadi yang dipakai bekerja di ladangnya Tuhan, ya, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, bahkan tadi saya katakan seluruh dunia sudah, ya, bukan cuma ya, lokal tapi internasional, seluruh dunia itu dibawa. Semua datang menyembah Yusuf, mencari gandumnya Yusuf. Ya. Karena terjadi kelaparan di zaman itu. Nah, di depan kita akan terjadi kelaparan yang dahsyat juga. Ya, terutama soal makanan rohani. Ya. Baik secara jasmani, terutama rohani, orang akan mencari. Ya. Gereja Tuhan yang haus, yang rindu akan firman Tuhan yang sesungguhnya, dia akan mencari di mana ada firman. Di mana ada firman pengajaran, mereka akan datang mencari. Ya. So mereka butuh. Makanya Tuhan katakan ini ladang sudah mulai, ayo cepat. Siapa yang punya berkasnya lebih banyak, ya itu yang akan dicari orang, ya kan? Ya. Ya, jadi di mana tempat yang limpah gandum, di situ orang akan cari. Ya, bukan tempat yang kurang, ya. Orang akan cari tempat yang limpah. Kehidupan yang sudah mengumpulkan, menuai banyak, dia kumpulkan hari-hari ini, ya. Dari yang kecil sedikit, ya, demi sedikit, ya. Seperti Ruth, sedikit demi sedikit dia kumpulkan selai. Mari kita terus setia dalam pengajaran ini, bertahan dalam proses penyucian, kumpulkan sebanyak-banyaknya, ya, sampai nanti siap untuk dibagikan, ya, haleluya. Nah, jadi ini yang harus kita perjuangkan di ladangnya Tuhan, menuai gandum sebanyak-banyak, seperti Yusuf yang, ya, pada waktunya dia akan terangkat, berkasnya terangkat. Gandumnya Yusuf dicari oleh seluruh dunia. Ya. Oh, sebab mereka membutuhkan. Hari-hari ini gereja Tuhan, ya, dunia membutuhkan firman pengajaran yang benar. Ya, siapa yang memilikinya? Ya, memilikinya dengan limpah, ini akan dicari orang. Orang akan mencari kepada kita. Ya, semoga kita mengerti, kita terlibat di dalamnya, fokus sungguh-sungguh bekerja di ladang. Nah, prosesnya kita lihat prosesnya bagaimana Yusuf ini sampai dia terangkat gandumnya ini, ya, terangkat sehingga orang mencarinya dari seluruh dunia. Nah, prosesnya sampai Yusuf terangkat benar-benar dipakai Tuhan dalam kegerakan penyatuan, ya, sebab Yusuf ini menyatukan Israel yang di Kanaan 11 suku, ya, Yusuf yang ada di Mesir, jadi belum satu. Nah, dengan gandumnya Yusuf disatukan 12 suku satu di Mesir, sampai mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, ini, ya, jadi pribadi Yusuf ini menunjuk kegerakan Kudus, saudara, terutama gandumnya menuju kegerakan penyatuan, kegerakan pembangunan tubuh Kristus menuju pada kesatuan tubuh yang sempurna. Nah, proses untuk kita bisa dipakai seperti Yusuf. Satu, mundur kita membaca, ya, di ayatnya yang ke ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya. Ya, jadi menumpang, orang asing. Yakub ini tinggal di negeri asing, ya, negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ayat 2, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Masih sangat muda. Biasa, sudah tekun. Ya, biasa tekun menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha, Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, ini prosesnya. Bagaimana Yusuf satu waktu akan terangkat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi prosesnya mulai dari Yusuf, ya, haleluya, dari sejak mudanya sudah mantap di dalam penggembalaan. Jadi biasa itu, ya, itu menunjuk, ya, kemantapan. Sudah terbiasa tergembala, jadi sudah mantap tergembala, mantap dalam penggembalaan sejak dari masa mudanya di negeri asing, di tempat penumpangan, ya, negeri penumpangan, ya, di tempat asing.
dimanapun sudah berada. Ya, saya termasuk orang asing di Tambu ini. Ya, saudara juga saya kira ya pendatang semua di Tambu ini. Ya, kita semua pendatang di sini. Ya, mari biar kita sungguh-sungguh tergembala. Ya, supaya sekiranya juga orang-orang asli di sini juga boleh dimenangkan Tuhan. Ya, di penumpangan, di tempat asing, dimanapun sudah berada, di tempat perantauan, ya, tempat bekerja, di mana saja. Ayo, biasakan dirimu tergembala, mantapkan penggembala. Ya, apalagi yang sudah dari sejak, ya dari muda, ya sudah ada beberapa orang muda di sini yang sudah tidak ada di sini lagi, sudah ya merantau bekerja di tempat yang lain. Ayo, yang sudah sejak mudamu saudara sudah tergembala, dimanapun sudah berada, ayo semakin mantap dalam penggembala. Ya, supaya satu waktu benar-benar dipakai Tuhan. Ya, dipakai memang saat ini yang masih, masih dalam proses, menghadapi proses di mana ya namanya orang merantau ya. Di negeri asing ya banyak kesukaan, banyak kesulitan, banyak kemustahilan. Tapi jangan sampai menghalangi kita untuk ya biasa tergembala, mantap dalam pengembalaan. Ya, menghadapi banyak kesukaran kesulitan hari-hari di negeri asing, penumpangan kita. Ya memang ya kalau di seluruh dunia, bicara seluruh dunia dimanapun kita berada, ya, kita memang menumpang di dunia ini. Manusia tempatnya bukan di bumi ini, tempatnya di Firdaus. Orang asing kita di bumi. Ya. Sebab mari kesempatan untuk menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Ya, haleluya. Ya, jadi kalau Tuhan izinkan engkau pergi ke sana, kemana saja, ya saudara pergi ke sana, menetap di sana, bekerja di sana, atau di mana saja, itu ada rencana Tuhan di sana. Ada rencana Tuhan. Ya, ada rencana Tuhan. Ya, Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi berkat dimanapun engkau berada. Ya. Haleluya. Ya seperti saya pribadi, ya, saya tidak pernah menyangka saya bisa ada di Tambu ini. Tidak pernah sekalipun terlintas di pikiranku mau ada di Tambu ini. Ya, tapi Tuhan utus saya ke sini. Ya. Haleluya. Ya, untuk mau dipakai Tuhan tentunya. Ya, membawa jiwa-jiwa datang digembalakan dalam pengajaran yang benar. Nah sekarang yang sudah digembalakan di sini, ayo. Ya, di tempat kita berada saat ini. Ya. Haleluya. Mantapkan penggembalaan ini. Ya supaya nanti di satu waktu saudara akan terangkat bawa jiwa. Ya, jadi percaya, sungguh-sungguh. Awalnya dari mimpi, saudara. Ya, dari mimpi. Yakub ya, mimpinya apa? Yusuf. Awalnya dari mimpi, tapi jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Nah sekarang mimpi bagi kita ini menuju pembukaan firman. Awalnya dari pembukaan firman kita dengarkan. Ya, satu waktu nyata, ya nyata menjadi ya suatu fakta kenyataan. Benar-benar kita terangkat, ya dipulihkan Tuhan. Benar-benar kita bisa bawa jiwa pada Tuhan. Ya, jadi saat ini masih dalam bentuk mimpi, dalam bentuk firman yang dibukakan bagi kita, yang kita mau tekuni sungguh-sungguh. Kita mantapkan dalam penggembalaan hari ini. Ya, satu waktu itu akan jadi kenyataan. Jangan cuma melongo saja. Ya, kita dengar mimpi, ya, dengar pembukaan firman, jangan cuma melongo saja. Iya kah? Betulkah? Ya. Itu akan jadi kenyataan kalau kau sungguh-sungguh, makanya sungguh-sungguh, mantap, betul-betul. Ya supaya jadi kenyataan. Ya, ini tema kita sepanjang tahun ini menjadi rumah doa. Ya, yang benar-benar doa kita dijawab Tuhan. Nyata betul-betul kita alami. Lawatan Tuhan, pemulihan, pengangkatan Tuhan. Sungguh-sungguh kita berawal dari mimpi, berawal dari pembukaan firman dalam penggembalaan. Kita biasakan diri kita tergembala, mantapkan diri kita dalam penggembalaan sejak masa muda. Artinya sejak kita terima pengajaran ini, ya saudara di sini ada yang masih muda di sini. Ya muda dalam arti baru dengar firman pengajaran, ada yang baru 1 tahun, baru berapa bulan. Ayo biasakan dirimu. Ya, sejak engkau terima pengajaran sampai saat ini, mantapkan pengajaran itu dalam hidupmu. Apalagi yang sudah lama, sudah mau 10 tahun gitu. Ya, yang sejak ya saya datang ke sini 10 tahun yang lalu, ya ini sudah akhir bulan Mei, ya sudah 10 tahun.
10 tahun pengembalaan. Ya, nanti tepatnya nanti tanggal 11 pas hari Minggu itu. Ya. Nah, ini seharusnya sudah semakin mantap. Yang baru-baru terima pengajaran, yuk biasakan dirimu, mantapkan dirimu dalam pengembalaan. Apalagi yang sudah lama, ya sudah mau 10 tahun, ayo semakin. Wah, ini sudah tidak perlu ditanya lagi. Harus sudah benar-benar, ya sudah terukir 2 loh batu, 10, angka 10 itu angka firman yang sudah ya terpatri, terpahat, terukir dalam loh hati kita, dalam hidup kita. Nggak bisa dihapus lagi, sudah terukir. Ya, sudah terukir dulu. 2 loh batu, 4, 6. 4 kepada Tuhan, 6 kepada sesama. Kasih yang sama. Ya, firman yang sudah dipraktekkan. Ya, menjadi darah daging, mendarah daging. Oh, semoga kita mengerti. Ya, semoga sungguh-sungguh kita alami. Jadi kenyataan betul-betul dalam membiasakan diri, memantapkan diri dalam penguasa. Sehingga di ayat 3 hasilnya, ya, hasil dari mantap dalam pengembalaan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya. Ya, jadi bukan karena Yusuf ini, ya, memang dia lahir pada masa tuanya, bukan cuma soal itu. Jadi karena Yusuf ini benar-benar orang yang sungguh-sungguh tergembala. Ya, dia tidak kompromi dengan dosanya saudara-saudaranya. Yusuf mengabarkan tadi, menyampaikan kejahatan saudaranya kepada ayahnya. Ya, Yusuf tidak mau mencari muka kepada saudaranya supaya disayang. Oh, namanya anak bungsu kan, oh disayang. Oh, ikut kata kakak saja, ya kakak berbuat dosa ya ikut juga. Yusuf tidak mau dia sampaikan. Ya, bukan mau cari muka kepada ayah, tapi benar-benar dia mau tegas kepada dirinya bahwa saya mau tergembala, saya mau hidup suci. Ya, saya mau hidup suci. Sehingga hasilnya diberi jubah mahal indah. Ya, Yusuf ya di ayat selanjutnya dan ia ya ayat 3 Ya. Yusuf dan ia menyuruh membuat jubah mahal indah bagi Yusuf. Nah, jadi lewat kita membiasakan diri atau memantapkan diri dalam pengembalaan, maka kita akan disucikan. Ya, hidup kita akan disucikan seperti Yusuf, tidak kompromi dengan dosa. Ya, dia benar-benar hidup dalam kesucian. Ya, sehingga hasilnya dia diberi jubah mahal indah. Ya, diberi jabatan pelayanan. Orang yang suci pasti dipercaya jabatan pelayanan. Menjadi imam-imam raja-raja. Nah, imam-imam raja-raja inilah nanti yang bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi orang yang dapatkan jubah mahal indah inilah yang sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi kalau belum dapat jabatan pelayanan berarti belum di ladang Tuhan. Nah itu, makanya harus berjuang sungguh-sungguh. Mantap dalam pengembalaan, mantap dalam penyucian, sehingga diberi jubah mahal indah, diberi jabatan pelayanan. Orang yang suci pasti dipercaya jabatan pelayanan oleh Tuhan. Ya, untuk bisa bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, dan terus perjuangkan itu, pelayanan kita. Ya, perjuangkan terus. Ya, sampai pelayanan kita nanti benar-benar terangkat. Oh, berkas Yusuf terangkat. Ya, dia yang paling menonjol. Ya, itu bawa jiwa kepada kita. Jadi kita ya berbondong-bondong hari ini. Bukan menonjol jasmani yang kita, bukan jasmani yang kita tonjolkan, tapi bagaimana kesungguhan kita secara rohani. Ini yang kita ya berbondong-bondong ada ya, saya katakan kepada kaum muda kemarin, ada di garda terdepan, di barisan terdepan, ya menunjukkan ya kerohanian yang meningkat. Ya, haleluya. Jadi bukan pamer yang jasmani. Ya, haleluya. Yang semoga kita mengerti. Ya, nanti pun kalau Tuhan percaya jasmani ya jangan dipamerkan. Ya, jangan. Ya, cukup yang rohani saja. Ya, haleluya. Ya, jadi yang rohani itu yang ditonjolkan, bukan yang jasmani. Ya, semoga kita mengerti. Ya, haleluya. Itu dipakai Tuhan. Ya, kita menonjolkan kerohanian kita. Ya, kesaksian. Ya, bagaimana kita bekerja di ladang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi saya mulai dari saya pribadi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ya menjadi teladan bagi sidang jemaat. Ya, saya berjuang ya, memang ya dulu saya ya itu ya tidak salah. Ya, secara jasmani
ya, upload foto di Facebook ya, tidak salah, silakan kalau ada yang seperti itu. Ya. Ya, tapi jangan itu yang menjadi ya sesuatu yang membuat kita bangga. Kita tonjolkan muka kita di depan orang, apalagi ya apa yang kita punya diposting, baru beli ini posting, beli itu posting, ya, jalan ke sana posting, ya. Jangan jasmani, ya, yang rohani saja kita tonjolkan. Ya. Dulu memang saya masih sempat seperti itu ya, mulai dari hari ini saya ya belajar fokusnya di ladang Tuhan, fokusnya yang rohani bukan yang jasmani, yang rohani fokus ibadah saja, ibadah. Ya silakan kalau yang lain masih ya silakan, tidak salah saudara apa posting ini itu, tapi ingat ya, jangan cuma posting yang jasmani, yang rohani bagaimana? Ya, seharusnya yang rohani lebih banyak. Ya, bagikan ibadah itu. Ya, jadi pada yang jasmani terus. Ya, jadi di sini ya, Tuhan tanya kepada kita, mana fokus kita, mana? Pandanganmu itu kemana? Yang jasmani kah atau yang rohani? Ya, ladang Tuhan kan atau yang di dunia ini, yang kau dapatkan di dunia ini, aktivitasmu di dunia ini yang kau ya apa bagi-bagikan terus di media sosial, dilihat orang, wah ini cantik dia ya, bagus fotonya, di like fotonya lah, ya, di like lah ininya apa dia, ya. Haleluya, ya seharusnya ibadah itu yang pertama, ya. Oh, semoga kita mengerti, saudara. Ya, jadi saya tidak melarang, silakan saudara. Secara jasmani, saudara posting ini itu silakan. Tapi ingat, fokus kita kemana? Mana yang kita utamakan? Ya, semoga kita mengerti, semoga. Ya, semoga kita. Oh, haleluya. Tuhan mau pakai kita, menonjolkan yang rohani, bukan yang jasmani. Ya. Jadi nanti sekalipun nanti ya kita diberkati Tuhan, ini biasa saja, biasa saja. Ya, nggak usah mau dia pamerkan yang lain kepada yang lain, biasa saja. Ya, semoga kita mengerti. Ya, biar yang rohani yang dilihat orang, bukan yang jasmani. Ya, semoga kita bisa mengerti. Fokus kita kepada ladangnya Tuhan. Ladangnya Tuhan. Bagaimana supaya firman ini saya kumpulkan sebanyak-banyaknya? Bagaimana saya ini mau mantap dalam pengembalaan? Ya, bagaimana saya ini mau mantap dalam pelayananku hari ini, dalam pengorbananku di dalam pelayanan? Itu saja yang kita fokuskan. Itu saja. Ya, terus lanjutkan. Sudah kau lakukan hari ini, teruskan, lanjutkan itu. Sekalipun. Nah, yang kedua. Pada proses yang kedua, Yusuf sudah dapat jubah yang indah. Yang kedua, pada proses yang kedua, ayat 31. Ayat 31, Kejadian 37, ayat 31. 31, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, jubah yang indah tadi, menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Oh, sekalipun jubah kita harus dicelup di dalam darah, tetap melayani Tuhan, tetap mempertahankan jabatan pelayanan. Ya, sekalipun jubah dicelup dalam darah sampai 4 kali, Yusuf mengalami jubah yang dicelup dalam darah. 1, saat dia dibuang ke sumur. Jadi saudara bisa baca kisah Yusuf ini dari pasal 37 ini, ayat 1 dan seterusnya. Ya, Yusuf dibuang ke sumur. Yang pertama. Kedua, dijual kepada orang Ismail. Ya, setelah dibuang ke sumur, dijual ke orang Ismail. Kemudian ketiga, dari orang Ismail dijual ke Potifar. Nah, di rumahnya Potifar, Yusuf dijobloskan ke dalam penjara 4 kali. Nah, angka 4 ini angka penjuru bumi. Dimanapun saudara berada, apapun yang sedang saudara alami hari ini, ya, mengenai jubah yang dicelup dalam darah, mengenai sengsara daging bersama Tuhan dalam pelayanan. Ya, jadi jubah dicelup dalam darah ini sama dengan sengsara daging kita dalam pelayanan, sengsara penderitaan kita dalam pelayanan. Ya, dalam situasi kondisi apapun yang kita alami. Ya, seperti tadi malam saya sampaikan kepada kaum muda. Ya,
masing-masing ya, kehidupan kita mengalami ya, ada situasi kondisi yang sama, ada yang tidak sama, ada yang berbeda. Ya, seperti Daniel, ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, Daniel di posisi ya, di satu kondisi yang ya, di mana dia menghadapi gua singa sendiri. Jadi situasinya dia sedang menghadapi gua singa ya, dan keadaannya sendiri. Nah, sementara teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego ya, situasinya berbeda keadaannya. Menghadapi dapur api. Dan mereka ada 3 orang. Daniel sendiri, mereka teman-temannya tadi 3 orang. Ya. Ya, jadi kita masing-masing diperhadapkan dengan situasi kondisi, ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, kita di sini ya beberapa orang di sini yang ada di Tambu. Nah, ada saudara kita yang di Palu, beberapa orang di sana, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Nah, dan dimanapun saudara berada, situasi kondisi apa yang kau alami? Ya, di mana engkau merasa menderita dalam pelayanan hari-hari ini? Itu coba dicurup dalam darah. Ketika engkau sudah mantap dalam pengembalaan ya, kecuali kalau belum. Kalau belum mantap ya itu belum coba dicurup dalam darah. Kalau sudah mantap dalam pengembalaan, sudah sungguh-sungguh tergembala, ya, menikmati firman. Ya, dalam penyucian hari ini semakin disucikan. Ya, sudah banyak berkorban, Yusuf. Wah, coba saudara. Bagaimana begitu sayangnya Yusuf sama saudara-saudara, dia berkorban demi pelayanan. Ketika disuruh ayahnya, Yusuf, coba kasih ini bekal ini kepada saudara-saudaramu. Ya, kasih kepada mereka. Ya, berikan ini, bawa ya, bekal ini kepada saudara-saudara. Tanyakan bagaimana keadaan mereka, lihat kondisi mereka. Ya, Yusuf kata, iya Bapak. Sekalipun dia tahu dia diperlakukan dengan tidak baik, sedangkan di rumah saja sudah dibicarakan, sudah dibenci, apalagi jauh dari orang tua. Nah, kesempatanlah ketika Yusuf jauh dari ya rumah Yakub. Wah, dari jauh Yusuf muncul, sudah mereka rencana, wah ya kita ini bunuh saja anak ini. Mau lihat apa jadinya mimpinya nanti. Tapi ada yang mengatakan, wah janganlah, ayo kita apa? Ya, masukkan saja ke sumur ini. Nah, akhirnya Yusuf datang, jubahnya dikeluarkan, dia dibuang ke sumur, jubahnya dicup dalam darah. Ya, tapi Yusuf tetap bertahan dalam pelayanan. Ya, haleluya. Jadi sudah banyak pengorbanannya. Ya, sudah tergembala, sudah biasa tergembala, mantap. Ya, banyak pengorbanannya dalam pelayanan. Tetapi masih juga menderita. Nah, ini mari saat ini. Apapun situasi, kondisi apapun yang kita hadapi, bagaimana kita mengalami penderitaan dalam pelayanan. Ya, ketika kita sudah sungguh-sungguh mengikuti sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sudah mantap ya, dalam pengembalaan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam pengorbanan yang kita lakukan. Sudah banyak berkorban ini itu dalam pelayanan. Tapi masih juga menderita. Masih ada masalah, pergumulan, kesulitan, kesukaran. Ya, haleluya. Ya, masih ya ini ya, termasuk doa puasa. Sudah doa puasa yang belum dijawab Tuhan. Doa puasa belum dipulihkan secara jasmani. Terus tetap. Jadi tadi sampai 4 kali. Ya, sampai 4 kali. 1 Petrus 5 ayat 9. Mari. 1 Petrus 5 ayat 9. Ini untuk ya menjadi suatu ya apa? Ya dorongan tadi saya katakan di saya satu motivasi bagi kita. Ya. Lawanlah dia. Siapa ini dia? Ini setan. Ya, setan yang menguasai saudara-saudaranya Yusuf, membuat Yusuf harus menderita. Ya, jubah dicelup dalam darah. Ya. Jadi mereka tadi celup jubahnya, kemudian ya, mereka kirim kabarnya, ini coba periksa ini Bapak. Ini jubahnya siapa ini? Wow. Ketika Yakub periksa, aduh ini jubahnya anakku. Ternyata dia sudah diterkam binatang buas, singa ya, di ayat 8 ini singa mengaum, menerkam. Nah, lawan singa, lawan percikan darah ini dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu, perhatikan ya, biar kita pahami, kita mengerti ya, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara-saudara kita ya, yang sungguh-sungguh dalam pengajaran yang benar ini,
mantap betul-betul bekerja di ladangnya Tuhan, semua mengalami situasi kondisi di mana jubahnya harus dicelup dalam darah. Jadi semua harus mengalami sengsara daging bersama Tuhan dalam pelayanan. Ya, haleluya. Jadi semua saudara kita. Jadi kalau kita melihat ya, saudara kita yang ada di Malang, mereka sekarang secara jasmani tadi saya katakan sudah tidak ada kekurangan. Apa ya? Tidak ada yang kurang lagi secara jasmani. Semua sudah tersedia. Ya. Apalagi yang rohani ya, begitu limpah firman di sana. Ya. Ya. Tapi mereka ya untuk mencapai itu ya, mengalami jubah dicelup dalam darah dulu. Ustaz. Ya, saya di Lempinel itu tahun 2010. Ya. Jadi tahun 2009 sampai ditamatkan tahun 2010. Ya, di sana sudah 2 pagi, sudah 2 puasa, 2 semalam suntuk. Nah sebelum saya, ya di tahun-tahun sebelumnya sudah 2 pagi, 2 puasa, 2 semalam suntuk. Ya, jadi kalau sekarang ini sudah seperti ya yang saudara bisa lihat. Ya. Nah itu karena perjuangan. Jubah dicelup dalam darah. Nah kita sini berapa tahun sudah? 2 pagi, 2 puasa, 2 semalam sudah. Lanjutkan terus. Ya. Sampai benar-benar ya kita juga akan terangkat. Pasti sudah. Berawal dari mimpi, dari pembukaan firman. Ya, terus mendorong kita untuk tergembala, mendorong kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendorong kita untuk berkorban dalam pelayanan, mendorong kita untuk masuk di dalam salib percikan darah, menderita bersama Tuhan dalam pelayanan, menghadapi banyak pergumulan masalah, ya di saat kita sudah sungguh-sungguh dalam pelayanan. Ya. Haleluya. Berseru menyembah Tuhan, ya di ibadah doa pagi, doa puasa, doa semalam suntuk. Nah ini bagian-bagian jubah dicelup dalam darah. Sudah, iman teguh saja kita pertahan. Lawan dia, hadapi percikan darah. Lewati itu dengan iman yang teguh. Nah, tadi malam dalam ibadah kaum muda dengan kuat teguh hati, nah, itu sama. Iman teguh itu sama dengan kuat teguh hati. Lawan dengan iman yang semakin mantap. Ya. Haleluya. Terus datang kepada Tuhan. Lukas pasal yang 18. Mari. Ini juga salah satu contoh. Jadi banyak contoh-contoh yang kita haleluya teladani ya dalam Alkitab, banyak contoh-contoh kehidupan yang ya sungguh-sungguh ya menghadapi proses yang betul-betul ya haleluya secara daging memang sakit ya, tetapi pada waktunya mereka bisa terangkat juga. Banyak ya. Kalau mau dijabarkan begitu banyak. Ada Daud, ada Yusuf, ada Daniel, ada Sarah Mesal Abednego, ada Nabi Elia, Nabi Musa, banyak contoh-contoh. Nah di sini seorang yang tidak berdaya, seorang yang tidak hebat di mata manusia, tidak hebat, seorang yang tidak berdaya. Siapa dia? Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan ini kepada mereka untuk menegaskan, memantapkan. Ya, mari saat ini, untuk menegaskan, untuk memantapkan kepada kita semua bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan. Ayat 2, katanya ada di sebuah kota seorang hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, dan di kota itu ada juga seorang janda. Ya kita belajar dari seorang janda. Janda ini seorang yang tidak berdaya. Sama posisi kita seperti janda, sama kita dengan janda ini. Ya, sama, tidak berdaya. Ya. Haleluya, sungguh-sungguh tidak berdaya. Kekuatan kecil tidak seberapa. Ya, tidak diperhatikan. Ya, tidak diperhatikan ya orang-orang di kota itu tidak perhatikan janda, termasuk hakim ini. Hakim itu ya ketika janda ini datang kepada hakim, belalah aku terhadap lawanku. Ya, beberapa waktu lamanya hakim tolak. Ya, cuma janda. Coba kalau orang berduit, ya kan? Nah, hakim-hakim sekarang. Coba kalau orang berduit yang sedang disidang, wah, ya, hukumannya pasti apa? Ringan. Ya, tapi coba kalau orang yang tidak berduit, hukumannya berat. Nah itulah. Ya, memang Alkitab sudah mengatakan di dunia ini ya banyak ketidakadilan. Ya, tapi janda ini kita melihat yang bagaimana dia ketetapan hatinya. Ya,
kemantapannya, ya, bagaimana imannya yang kuat. Dia datang terus kepada hakim. Kemudian akhirnya hakim itu berkata, walau aku tidak takut akan Allah dan tidak hormat kepada seorang pun, ayat 5, namun karena janda ini susahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang, akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah, perhatikan baik-baik, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang dia yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? 8, perhatikan, aku berkata kepadamu, ia akan segera, perhatikan, segera membenarkan mereka. Akan tetapi ini masalahnya di sini. Akan tetapi jika anak manusia datang, jika Tuhan mau datang membenarkan, Tuhan datang membela, Tuhan datang memulihkan kita, ini yang Tuhan mau cari. Adakah ia mendapati iman yang kuat ini, ya, melawan percikan darah, melawan dia jubah di dalam darah, lawan dengan iman yang teguh. Adakah Tuhan mendapati kepada diriku, ya, kepada saudara sekalian, iman yang teguh ini, iman yang selalu tidak jemu-jemu, tidak bosan, datang terus, semakin yakin, semakin percaya pada firman, ya, semakin berharap kepada Tuhan, semakin menyembah Tuhan, tidak jemu-jemu, berdoa terus, datang kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya, ya, berharap pada kuasa-Nya, ya, berseru kepadanya dalam doa penyembahan kita naikkan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan cari, saudara. Tuhan mencari iman yang teguh dari pribadi-pribadi. Jadi bukan pribadi yang hebat secara jasmani, ya. Tuhan tidak cari yang hebat-hebat secara jasmani, ya. Haleluya. Tapi yang Tuhan cari bagaimana kesembuhan kita, kerohanian kita yang hebat, itu yang Tuhan cari. Karena tadi awal saya katakan, jangan pamerkan yang jasmani, yang rohani ini yang kita, ya, tingkatkan, mantapkan yang rohani. Itu yang Tuhan cari, bukan yang jasmani. Ya, jadi saya pun, ya, banyak orang yang like statusnya, banyak yang like fotonya, ininya, ya, yang manusia perhatikan. Tapi apakah Tuhan perhatikan? Ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang apa? Harta, jasmani. Tapi hati hamba yang Tuhan cari. Hati hamba yang Tuhan cari. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh dalam percikan darah itu yang Tuhan cari. Mata Tuhan tertuju kepada. Jadi pilih mana? Mata manusia yang tertuju padamu, atau mata Tuhan yang tertuju padamu? Semoga kita mengerti. Semoga kita sungguh-sungguh, ya, kesempatan kita sudah tidak berdaya. Seperti janda, kesempatan terus, jangan jemu. Terus ada waktu, ada kesempatan datang. Setia, 3 macam ibadah, setia. Ada waktu setia, terus taat, korban terus. Ada waktu doa pagi, ada waktu puasa, ada waktu doa semalam suntuk, terus datang terus. Siapa yang menyangka di waktu yang Tuhan tetapkan, tegak berdiri berkasnya Yesus, orang di seluruh dunia mencari. Tadinya orang-orang tertawa, itu kan mimpi datang. Ya, lihat apa jadinya mimpinya ketika sudah dimasukkan dalam sumur, dijual, masuk penjara, ketawa semua. Tapi Tuhan sangat mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan tentang orang yang congkak, sombong, orang yang suka ketawa, ya, mengejek, menghina. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, yang sungguh-sungguh, hati hamba, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sekalipun dalam penderitaan. Oh, dia sungguh-sungguh berjuang. Bagaimana dia hanya menyenangkan hati Tuhan dalam melayani Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Bagaimana fokusnya pada ladang Tuhan, pada pekerjaan Tuhan. Oh, melewati semua.
penderitaan. Ya. Tapi dia lawan itu dengan iman yang teguh. Dia mantapkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Doanya kepada Tuhan. Terus siang malam tadi. Tidak kalah. Memperhatikan, membela. Ya pasti Allah akan membela. Ya. Tuhan dapati iman itu teguh dalam hidup kita saat ini. Ya. Saat ya kita mengalami pengalaman salib bersama Tuhan. Coba dalam dalam ibadah 2 puasa hari ini. Imanmu teguh, ya, imanmu mantap, ya, Tuhan memperhatikan. Pasti Tuhan akan terangkat. Ya, pasti Tuhan akan angkat hidupmu. Ya, Tuhan pakai kita. Ya, Tuhan pakai. Ya, Tuhan beri hikmat. Ya, tadi malam ibadah kaum muda, Tuhan beri hikmat kepada Daniel. Sadar Mesabel 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang ada di Babel. Setelah lewat 10 hari. Nah, setelah 10 tahun dikaitkan dengan 10 tahun pengembalaan. Setelah 10 tahun pengembalaan di sini, semoga hikmat Tuhan juga Tuhan tambah. Hikmat surga. Hikmat surga Tuhan beri. Ya. Sehingga dengan adanya hikmat pasti orang akan datang. Yusuf yang punya hikmat terangkan mimpinya Firaun dengan hikmat surga. Ya, dia diangkat jadi penguasa. Memiliki gandum yang melimpah, orang datang kepadanya. Jadi kalau kita sudah dipakai Tuhan, punya hikmat surga, ya, sudah terangkat, orang akan datang dengan sendiri. Orang datang, ya, bukan datang dengan tangan hampa, datang juga dengan membeli. Gandum itu harus dibeli. Dengan pengorbanan mereka akan lakukan apapun juga, ya, akan korbankan apapun juga supaya dapat firman yang ada dalam hidup kita. Jadi mereka yang datang, mereka juga akan berkorban tanpa kita minta. Pengorbanannya, ya, mereka akan datang sebab mereka butuh. Nah, makanya kita harus banyak berkorban hari untuk firman, dapatkan firman. Nah, ya, tidak sia-sia. Kalau firman sudah kita miliki, orang akan datang, jiwa-jiwa akan datang, berkat juga akan datang mengalir. Untuk apa? Untuk pelayanan, pembangun tubuh Kristus. Ya, semua nanti ya dengan hasil gandumnya Yusuf. Anda sudah bisa baca. Ya, saat orang Mesir sudah tidak punya apa-apa lagi, akhirnya Yusuf membeli ladang-ladang mereka. Ladang-ladangnya mereka Yusuf beli semua jadi kepunyaannya Yusuf. Semua jadi kepunyaan Tuhan. Semua. Satu waktu semua untuk pekerjaannya Tuhan. Apapun yang kita miliki. Saudara punya jabatan, punya kedudukan, saudara punya kekayaan, saudara punya skill, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Jadi jangan cuma untuk yang jasmani, ya. Tadi ladangnya orang Mesir yang untuk ya jasmani semua, tapi dengan gandum Yusuf semua akhirnya menjadi milik Yusuf. Semua jadi, ya, semua sekarang bagi kita semua menjadi, ya, untuk pelayanan. Semua untuk pelayanan. Apapun, orang akan berbondong-bondong. Ya, apa yang saya bisa berikan ya, seperti di zamannya Musa. Ya, Besaleel dan Aholiab yang punya keahlian datang mau dipakai membangun kemah suci. Yang lain yang ahli memintal benang, ya, ia pakai keahliannya untuk membuat, ya, banyak kain-kain diperlukan. Ada yang ahli buat ini buat itu, dia pakai semua. Dengan sendirinya datang menawarkan diri, saya mau terlibat dalam pelayanan. Semua akan datang. Ya, memperlengkapi tubuh Kristus dengan apa yang bisa mereka buat untuk pekerjaan. Jadi mulai dari kita dulu hari ini, apa yang bisa kita buat, apa yang kita bisa korban untuk pelayanan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Kita sungguh-sungguh. Ya, terus datang kepada Tuhan. Aktif dalam pelayanan. Ya, sekalipun tadi. Ya, juga kita harus dalam darah. Ya, mantapkan kepercayaan kita, iman kita. Terus tidak jemu-jemu. Selalu datang. Pagi, siang, malam datang. Ya, pasti satu titik, satu waktu yang tepat akan terangkat. Berkas ini akan terangkat. Ya, gandum yang kita miliki, firman yang kita miliki, itu akan, ya, dipermuliakan oleh Tuhan untuk bisa
Ya, mendatangkan jiwa datang kepada Tuhan. Dari manapun akan datang. Ya, berkat Tuhan juga akan datang. Untuk dipakai, semua dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Apa Pak? Hasil dari pelayanan semua untuk, ya, hasil dari pelayanan semua untuk pelayanan. Semua untuk pelayanan. Ya, apa yang kita dapatkan dalam pelayanan, semua dikembalikan untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sampai nanti benar-benar bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun saudara menetap sebagai orang asing di dunia ini, saudara yang di Tambu, saudara yang di Palu, di mana saja saudara berada, jadilah saksinya Tuhan dimanapun kau berada. Ya, mantapkan dirimu dalam pengembalaan, ya, dalam penyucian, dalam pelayanan, dalam pengorbananmu. Sekalipun engkau harus menghadapi jubahmu masih dicurup dalam darahnya, sudah, bertahan saja. Imanmu semakin kuat, itu saja. Kuatkan iman, kuat teguhkan hatimu. Ya, tetap percaya, tetap datang terus, pagi, siang, malam. Percaya, berharap, berseru. Satu waktu siapa? Di waktu yang kita tidak duga, yang kita tidak sangka-sangka, sudah terangkat ternyata. Sudah diangkat Tuhan. Oh, ya. Markus 37 ayat 7. Markus 7 ayat 37. Ayo ayat terakhir. Markus 7:37. Kita hanya bisa berkata seperti itu. Markus 7:37. Mari kita baca ayat terakhir. Markus 7:37, mereka takjub. Kita hanya akan takjub dan tercengang dan berkata bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya apa? Baik. Tuli mendengar, bisu berkata. Banyak orang penyakit ayam di dunia ini. Gila babi, dosa sampai puncaknya dosa, harus ditolong Tuhan. Lewat kehidupan kita yang dipakai Tuhan. Bawa Tuhan, semua jadi baik, semua yang jahat jadi benar. Ya, haleluya. Yang benar jadi suci, yang suci sampai jadi sempurna. Semua. Yang jasmani mengikuti, semua akan jadi baik. Semua akan jadi baik. Ya, sebab untuk pelayanan harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Ini untuk pelayanan Tuhan. Ya, saya dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, saya punya prinsip untuk pelayanan harus yang terbaik. Ya, haleluya. Harus yang terbaik. Ya, apa yang bisa sesuai kemampuan yang terbaik, itu yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Ya. Jadi benar-benar keluarkan semampunya. Apa yang bisa dilakukan, yang terbaik untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ya, mau berkorban yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Supaya Tuhan juga berikan apa? Yang terbaik bagimu. Ya, Tuhan tidak pernah menipu. Semua pengorbanan kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi payahmu tidak sia-sia. Ya, Tuhan menghitung sangsaramu. Ya, Tuhan hitung semua, Tuhan perhatikan semua. Air matamu, seruanmu, semua Tuhan perhatikan. Satu waktu sekian, satu waktu engkau akan terangkat. Dan engkau hanya bisa berkata, kok bisa ya? Tercengang takjub, ya semuanya bisa. Tidak ada yang mustahil. Tuhan jadikan baik semua. Apa yang tidak baik semua akan jadi baik. Percaya saudara, kaum muda, saudara sekalian, sejak jemaat kita yang tidak berdaya ini, kita yang kecil, lemah, tidak diperhatikan manusia ini. Satu waktu jadi baik semua. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bawa jiwa datang kepada Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, bagimu lah pujian, hormat, kemuliaan. Ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sujud di bawah kaki Tuhan. Oh, sungguh-sungguh. Ya, menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kita sungguh-sungguh percaya, ya, iman teguh lagi. Haleluya. Mari kita pujikan pujian. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
Engkau sangat ajaib. Tuhan Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagi. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu, Perbuatan tanganmu. Engkau Tuhan ajaib. Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, Ku percaya tiada yang mustahil. yang mustahil. Mujizat, Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, amin. Sembuhkan sakit, pulihkan Tuhan. Pulihkan jiwaku. Mujizat itu ada. Mujizat masih Mujizat itu ada nyata Tuhan. bagi. Sungguh ku percaya, sungguh Ku percaya tiada yang mustahil. tiada yang mustahil. Mujizat masih ada Itu nyata. dalam hidupku. Sembuhkan kami, pulihkan kami. Pulihkan jiwaku. Mujizat itu nyata. Masih ada Jangan lupa, bagiku. jangan lupa. Lagi percaya sungguh-sungguh berawal dari mimpinya Yusuf, dari firman Tuhan, dari pembukaan firman itu akan jadi kenyataan satu waktu nanti. Engkau akan terangkat, engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhanku. Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya.
Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, Haleluya Tuhanku. Haleluya.
Yesus haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin Tuhan, ada yang tak mungkin bagi Kau yang tak berfirman, Kau yang tak berfirman, dan semuanya jadi. dan semuanya Oh, Kau ajaib. Amin. Tuhan Engkau ajaib, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagi. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan perbuatan Tuhan. Tuhan Engkau ajaib. Sungguh, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Dengan baik, semakin baik. Tetap percaya, imanmu semakin kuat. Terus berserah kepada sungguh-sungguh mempercaya kepada Tuhan. Mantapkan iman kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan, haleluya. Itu yang kami perjuangkan dalam hidup kami. Siap tangan-tangannya terangkat di hadapan-Mu. Semakin percaya Tuhan, semakin berjuang di ladang-Mu Tuhan. Daripada kami coba ini harus dicelup dalam darah Tuhan. Kami mau hadapi, kami mau lewati semua dengan iman yang teguh. Semakin yakin percaya kepada-Mu Tuhan. Semakin sungguh-sungguh menyembah-Mu pagi siang malam hanya berseru kepada-Mu. Bersama mujizat itu nyata Tuhan. Mujizat itu nyata bagi kami semua Tuhan.
kemuliaan itu nyata bagi kami. Semua akan jadi baik Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan apa yang tidak baik kami alami, apa yang haleluya yang sudah mustahil dihadapi umat-Mu pergumulan Tuhan. Apapun itu yang mereka hadapi saat secara pribadi, dalam nikah, pekerjaan, studi masa depan, semua Tuhan, Engkau yang sanggup untuk menjadikan semuanya baik. Kami telah menyaksikan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang dahsyat yang Engkau telah lakukan kepada bangsa Israel. Kepada sudah banyak kehidupan yang mengalaminya Tuhan. Biar juga nyata kami alami. Kami ada di sini Tuhan, dimanapun Tuhan berada saat ini, yang ikut pengalaman salib bersama Engkau, coba dicelup dalam darah. Satu waktu juga kami akan terangkat Tuhan. Mujizat itu nyata kami alami. Pemulihan nyata kami alami secara pribadi sekali lagi. Dalam nikah kami Tuhan dipulihkan, nikah dipulihkan semua. Pekerjaan semua Tuhan dipulihkan Tuhan. Masa depan semua berhasil bersama Tuhan. Semua dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Juga khusus dan pelayanan kami di sini di Palu Khusus, Kau nyatakan firman-Mu Tuhan, hikmat surga percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan percayakan mengembalikan domba-domba-Mu di sini di Palu, dimanapun hari-hari yang mau mengikuti ibadah bersama kami. Biar firman terus semakin dibukakan rahasianya hari ini Tuhan. Oh, menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Percaya firman yang melimpah di tempat ini akan mengalir ke tempat yang lain. Semua yang membutuhkan hari-hari ini Tuhan, pakailah kami semua Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pelayanan kami di sini terangkat untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, juga secara jasmani Tuhan, melalui sarana fasilitas yang dibutuhkan. Pembangunan rumah Tuhan di tempat ini, tempat beribadah di Palu juga, percaya Tuhan menyediakan semua bagi kami dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Selain tempat yang lain juga, hamba-hamba mulai pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di pelosok, sekalipun di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Berkatilah semua pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati mereka, pelayan mereka, kuatkan mereka. Pelayan Tuhan semakin sungguh-sungguh dipakai semua dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Juga sinode kami, sinode GPT berkati, dan Kau pakai juga masalah yang terjadi Tuhan, Kau campur dan selesaikan semua. Sinode dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh AMB dalamnya semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah bangsa kami berkati, pemerintah pusat sampai di daerah-daerah Tuhan berkati, beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan pemerintah negeri ini Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Buat kami gereja-Mu, hamba-hamba pelayan yang dipakai, oh, menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Di sini, di Tofia Tambu, sekitarnya, di Palu, dimanapun seluruh Indonesia ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran ibadah. Kami semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, bawa jiwa-jiwa semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sampai seluruh bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Kami siap menyambut kedatangan-Mu yang segera datang kembali di awan-awan permai, untuk dalam masuk dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Oh, dipesanikan domba kerajaan 1000 tahun di Yerusalem Pak, untuk selama-lamanya. Terima kasih buat lawatan bagi kami pada season yang kedua ini. Oh Tuhan, sebentar lagi juga season yang ketiga. Tuhan, mampukan semua, kuatkan untuk menang bersama dengan Tuhan dalam pengalaman salib kematian. Oh, juga mengalami pengalaman kebangkitan dan kemuliaan bersama. Percaya roh kemuliaan terus dicurahkan dalam kehidupan kami semua, untuk memakai kami semua di alam untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Kami sungguh-sungguh akan dipermuliakan juga. Roh kemuliaan memuliakan kami, untuk kami terangkat di dunia ini sampai terangkat di awan-awan yang permai. Terima kasih Kau sungguh baik, bahwasanya Kau selamanya kasih setiamu bagi kami. Sudah melawat kami semua saat ini. Lebih lagi season 2 Tuhan lawat kami, bukakan firman-Mu sebagai sumber segala jawaban, pembukaan jalan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Dari setelah 1 jam kembali season 3 pada jam 3.